Jesslyn, seorang mu'alaf ini semakin pintar saja. Dan kata-kata dalam durasi 4 menit ini semakin menusuk kekristenan. Apa saja perkataannya yang dibingkai dengan caption "Jangan sampai salah bertuhan". Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat dan apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Validasinya Rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Betul. Habis nggak kita? Betul. Ada yang menghakimi di akhirat. Yang menghakimi sudah tahu Tuhan itu siapa. Ya. Kita manusia itu diberikan waktu mungkin hidup 60 sampai 100 tahun. Insya Allah paling panjangnya 90-80. Kita sudah tidak punya waktu lagi ketika kita di depan pintu akhirat. Kami yakin lebih dari 100 orang Kristen pasti menonton video Jesslyn ini. Nah, dikomentari Rosalba, apakah ada juga Kristen yang berani berkomentar menentang perkataan beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kami tegaskan lagi ya perkataan Jesslyn, bahwasanya kalian Kristen jangan sampai salah bertuhan. Sebab jika sudah salah bertuhan, setelah mati nanti tidak ada kloter kedua untuk merubah nasib kalian yang abadi di nerakanya Allah. Saya yakin begini, barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Gampang sekali. Gampang kan, KTP kan? Selesai kan? Berarti salah kan? Pinjol kebanyakan semuanya pembohongan, penipuan, betul? Ya, betul. Pada akhirnya adalah pemerasan orang. Betul. Kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat dan apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Validasinya Rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Betul. Habis nggak kita? Betul. Ada yang menghakimi di akhirat. Yang menghakimi sudah tahu Tuhan itu siapa. Ya. Kita manusia itu diberikan waktu mungkin hidup 60 sampai 100 tahun. Insya Allah paling panjangnya 90-80. Kita sudah tidak punya waktu lagi ketika kita di depan pintu akhirat. Kita salah sebut nama Tuhan, nama Allah kita salah sebut. Habis, langsung neraka. Tuhan saja salah namanya, apalagi perbuatan kamu. Jadi itu yang masih dipertimbangkan. Bukan karena di dunia ini gampang dan lain-lain. Barang yang terlalu gampang itu harus dipertanyakan kenapa dia gampang. Kalau dia gampang dan tidak ada usaha harus dilakukan setelahnya. Harus kamu cek dan validasi sedalam-dalamnya. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, cepat-cepat perbaiki. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Yang harus kita siapkan adalah seawal mungkin sebelum kita meninggal, paling tidak kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu iman kita apa, kita tahu kita bisa hidup dengan baik. Paling nggak kita mengusahakan sekuat tenaga. Hidup tuh jauhi dosa. Jadi saat kita meninggal, kita dihadapkan dengan akhir, kita dihadapkan dengan penghakiman itu, kita bisa tanggung jawab. Tuhan kita bisa sebutkan dengan betul. Allah satu-satunya, Tuhan absolut. Kita lewat sisi tahap 1, kita pasti mendapat akhirat. Cuma setelah itu tidak selesai. Iman saja tanpa ada perbuatan itu fana. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Itu adalah tulis Alkitab, betul? Dan itu sesuai dengan konsep nanti kita akan meninggal. Pastinya ada Kristen yang menentang bahwasanya, apakah yakin umat Islam itu Tuhannya Allah yang Maha Esa? Begitu perkataan mereka. Biasanya perkataan ini keluar dari polemikus bodoh yang menentang Islam, salah satunya dari polemikus yang satu ini. Kenapa kau memilih menjadi Islam? Bagaimana kau membuktikan bahwa Tuhannya Islam itu ada? Iblis pun percaya Tuhan itu satu. Apakah iman kamu sama dengan iblis? Sebelum Anda lahir, iblis itu sudah ada dan iblis tahu Tuhan itu satu. Iblis pun tahu Tuhan itu satu. Sekarang bagaimana kau buktikan bahwa Tuhanmu yang satu itu ada? Sekarang saya tanya.
ketika kau mengikuti Muhammad, ya, dari mana kau tahu Tuhanmu itu ada? Bagaimananya kau tahu bahwa Tuhanmu itu ada? Jawabannya, Islam tidak perlu membuktikan bahwa Allah itu ada dan dapat dilihat dengan biji mata kepala manusia dengan melihat sosok Yesus yang konon katanya sebagai jelmaan Tuhan, dengan alasan bahwa Allah Yahudi itu tidak nampak oleh mata dan suaranya pun tidak bisa terdengar oleh telinga. Oleh sebab itulah Yesus sebagai firman-Nya itu menyatakannya. Artinya, inti jawaban mereka adalah firman itu sudah menjelma sebagai manusia Yesus sehingga Yesus disebut Allah juga. Hal ini adalah jawaban yang klasik dan sangat mudah untuk dibantah oleh umat Islam. Tapi, jika dibantah dengan jawaban Islam yang masuk akal, kenapa kalian tidak menyembah matahari dan bulan? Sebab mereka pun berasal dari firman yang hidup. Tapi mereka selalu menutupi jawaban mereka dengan pertanyaan yang lain. Misalnya, Contohnya, mujizat Nabi Muhammad itu apa? Ya, kemudian kau bilang masalah bahwa tentang sunat. Bukan sunat. Tentang makanan-makanan yang halal dan haram kan? Kau perhatikan, Ulangan 14 ayat yang ke-7, tapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Di antaranya memang biak atau dari antara berbelah kuku belah, ya, bersela kukunya, yaitu salah satunya adalah unta. Kenapa Muhammad menyuruh untuk membeli makan unta Islam? Itu pertama. Nah, kenapa Muhammad suruh makan unta kalau memang itu? begitulah watak polemikus debater Kristen ini. 100 pertanyaan Allah sudah disiapkan jawabannya dengan 1000 jawabannya. Bukan saja di dalam Al-Quran, tapi juga dari kitab mereka sendiri. Tidak perlu kami menjawab apa sih mukjizat Nabi Muhammad karena terlalu banyak daripada mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Yesus atau Isa Al-Masih alaihissalam. Hanya saja Kristen harus tahu kenapa unta yang sebelumnya diharamkan menjadi halal di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjawabnya, kita kembali ke zaman Tuhan kalian dulu ya. Bahwasanya Nabi Isa Al-Masih diutus untuk menghalalkan sebagian dari yang sebelumnya diharamkan bagi kaum Bani Israel. Sebagai bagian dari tugasnya, membenarkan Taurat dan membawa mukjizat. Beberapa contoh yang dihalalkan antara lain jenis makanan tertentu seperti ikan dan daging onta. Serta hari Sabtu yang boleh digunakan untuk bekerja. Kalian pastinya tahu kan, dalam Bible kalian kenapa Yesus menentang hari Sabat dan diperbolehkan bekerja pada hari Sabat. Inilah dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Kami ulangi ya, membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda-tanda mukjizat dari Tuhanku. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini Allah menjelaskan semua hal yang menjadi masalah pertengkaran antara Yesus dengan Yahudi. Lalu, kenapa Allah kok mengubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya? Allah sebenarnya tidak merubah hukum yang ditetapkan. Tapi, apa jadinya jika hukum itu berlaku terus-menerus kepada manusia? Dahulunya boleh menikahi sesama saudara kandung dan berlaku sampai sekarang. Coba deh, apa yang akan terjadi? Silahkan kalian renungkan. Makanya ada nabi di dalam Islam yang disebut Ulul Azmi, yaitu 5 nabi yang khusus diutus oleh Allah untuk mengubah syariat yang sebelumnya ditetapkan untuk nabi sebelumnya. Salah satunya adalah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam atau Nabi Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah paham ya kalian umat Kristen bahwasanya jangan menyalahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghalalkan yang sudah diharamkan. Sementara Yesus sendiri pun menghalalkan yang dulu diharamkan. Salah satunya hari Sabat ini.
Makanya Jesslyn itu memutuskan untuk mu'alaf karena pemahaman akalnya sudah sampai seperti apa yang kami sebutkan. Iman kalian lewat, kalian percaya dengan Allah. Setelah itu kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan seperti hanya di Islam baru diberitahu. Saya baru tahu tuh saat saya di Islam bahwa yang akan mengaku tentang dosa-dosamu adalah semua anggota tubuh kita. Betul. Mereka yang akan memvalidasi, mereka yang akan memberitahu. Jadi kamu tidak ada niatmu, tidak ada apa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sudah ada CCTV-nya soalnya. Betul. Dan mereka, dirimu sendiri yang akan mengaku. Semua anggota tubuhmu akan mengaku apa yang pernah mereka lakukan. Itu ada timbangannya. Nah sekarang, timbangan ini kalau terlalu berat, kamu akan dimasukkan kepada api pencucian. Semakin berat, apimu akan semakin berat juga. Ya. Setelah kamu bersih, dicuci sampai murni, barulah kamu bisa masuk ke akhirat karena kamu percaya dengan Allah. Itulah kenapa Allah Maha Pengasih. Walaupun kita berdosa, tapi kita bertanggungjawabkan, akan tetap diberikan jalannya. Tapi barang ini bisa kita hindari dengan kamu menyatakan kamu benar-benar melaksanakan semua kewajibanmu kepada Allah. Itu akan dipahami, diseimbangkan sampai jika itu melebihi, kamu tidak perlu melewati api pencucian. Asalkan dosa kamu dan perbuatan betul kamu, perbuatan baikmu tuh jauh lebih banyak, pahala kamu jauh lebih banyak. Seperti hal sholat dan lain-lain, dan semua kewajiban kita sebagai orang umat muslim kita jalani dengan baik, kita bisa menyeimbangkan itu. Itulah kasihnya Allah. Allah memberikan kita banyak cara, dan banyak sekali kan. Dan cara untuk melipat gandakan pahala-pahala kita untuk bisa menyeimbangkan dosa kita banyak. Hanya perlu pertanyaannya, kamu mau usahakan atau tidak kan? Karena Allah memberikan kita free will. Free will itu harusnya kita gunakan untuk menyeimbangkan timbangan ini, supaya kalau bisa kita masuk akhirat itu benar-benar clean, sudah bersih, sudah murni. Nah itulah namanya pertanggungjawaban yang harusnya manusia pahami. Itu di akhirat, konsep di akhirat itu juga mempermudah hidup kamu di dunia ini. Saat di dunia tidak terlalu susah, dan di akhirat kamu menjaga keselamatan hidup kamu. Itulah baru penjelasan yang lengkap. Dengar itu ya untuk umat Kristen yang mau mengetahui tujuan hidup manusia itu apa sebenarnya di dunia. Jawabannya hanya Islam. Kalau Polycartus yang diikuti 1 atau 10 pertanyaannya sudah dijawab, maka ia akan bertanya lagi. Dan semua itu untuk menutupi kesalahannya sebelumnya. Padahal dalam sesi diskusi atau debat sudah kalah 10-0. Tidak ada habisnya. Jadi ketika ditanya dia akan menjawab dengan pertanyaan yang lain. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW memberitahu umatnya, sebelum kita semua ini lahir dan bertemu Polycartus. Kalian baca sendiri juga ya, pasti kalian paham watak para Kristen dan Polycartus. Al-Quran berkata menghalalkan segala yang diharamkan. Apakah babi juga termasuk dihalalkan? Lah itu Al-Quran bilang halal. Apakah di situ ada kata unta? Unta diharamkan. Kenapa Muhammad menyuruh untuk menyembelih unta, kencingnya diminum?